Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat bolu premium super lembut, moist. Ini dia bolu marmer margarin kocok ala Dapur Naima. Cara buat kue ini tuh mudah, simple banget, menggunakan bahan-bahan yang sederhana, cuma pakai 4 telur aja, bisa jadi kue bolu yang super enak, lembut, lumer di mulut, gak seret sama sekali. Resep bolu marmer kali ini menggunakan metode margarin kocok yang bikin kuenya itu jadi super lembut, dan resep kue ini juga bisa banget loh dijadikan ide jualan ataupun disajikan saat ada acara. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk langkah pertama, di sini kita siapkan dulu wadah yang bersih dan kering, lalu masukkan sebanyak 120 gram gula halus atau bisa juga pakai gula pasir yang biasa, lalu di blender. Lanjut, tambahkan 160 gram margarin, aku pakai merek Blue Band ya. Kemudian kita mixer margarin dan gula halus, pakainya kecepatan tinggi selama kurang lebih 3 menitan atau sampai teksturnya menjadi creamy dan warnanya menjadi putih pucat. Pastikan di mixernya itu sampai berubah warna pucat kayak gini. Nah, kalau udah benar seperti ini, lanjut akan kita tambahkan dengan 4 butir kuning telur yang masih fresh ya. Tambahkan kuning telur satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan sedang. Kalau telur yang pertama udah tercampur, kita masukkan telur yang berikutnya dan begitu seterusnya sampai telur yang ketiga dan sampai telurnya habis. Pemikseran telur ini nggak perlu terlalu lama ya, asal telurnya tercampur rata aja. Kalau udah cukup tercampur, ini kita matikan mixernya dulu sebentar. Lalu dengan spatula kita rapikan bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Udah rapi, lanjut kita mixer kembali. Ini aku pakai kecepatan rendah aja. Dan kita masukkan 25 gram atau 1 saset susu bubuk. Tambahkan juga dengan 90 gram tepung terigu protein rendah dan ini masih pakai kecepatan rendah ya. Untuk pemikserannya ini nggak perlu terlalu lama, sekitar 2 menitan aja sampai agak tercampur. Kemudian terakhir kita tambahkan dengan pasta vanila supaya aromanya lebih wangi. Kita rapikan lagi ya bagian samping-samping wadahnya. Kemudian lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai rata aja. Dan setelah di mixer ini udah cukup rata. Untuk teksturnya bisa dilihat ya, ini sangat kental. Nah, ini adonannya itu belum selesai ya, tapi bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita siapkan wadah yang lain. Kemudian ini kita masukkan sebanyak 3 butir putih telur. Putih telurnya ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang sampai berbusa banyak. Dan kalau busanya udah banyak, kita tambahkan dengan setengah sendok makan perasan jeruk nipis atau bisa juga pakai jeruk lemon. Mixer putih telur selama kurang lebih 3 menitan dengan kecepatan sedang. Dan setelah 3 menitan, ini teksturnya udah cukup soft peak. Ini bisa diartikan kalau misalnya diangkat, dia akan berbentuk jambul gitu. Kelihatan licin dan kalau wadahnya kita balik, adonannya itu nggak akan tumpah. Proses ini akan membuat adonannya terasa lebih lembut. Di sini udah terbentuk 2 adonan, yaitu adonan putih telur dan juga adonan kuning telur. Selanjutnya ambil sepertiga adonan putih telur, kemudian kita aduk balik perlahan-lahan aja sampai agak tercampur. Nah, kalau udah agak tercampur kayak gini, selanjutnya kita tambahkan lagi sepertiga adonan putih telur. Kita aduk balik kembali dengan spatula, ngaduknya ini perlahan-lahan aja ya, dan sampai semua adonannya tercampur rata. Terakhir, tambahkan sisa adonan putih telur, kemudian kita aduk balik sampai benar-benar rata. Dalam pembuatan bolu marmer kali ini, kita menggunakan metode margarin kocok dan tidak pakai emulsifier. Jadi, untuk pengembangnya sendiri terbentuk dari adonan meringue atau adonan putih telur yang sudah kita mixer tadi. Kalau adonannya udah rata, kita ambil kurang lebih 2-3 sendok sayur. Adonan ini akan kita buat motif coklat. Aku tambahkan dengan 8 gram coklat bubuk. Ini aku larutkan dengan air ya.
Kalau dilihat warnanya itu kurang coklat, bisa ditambahkan dengan setengah sendok teh pasta coklat. Aduk sampai rata, dan kalau udah rata, adonannya udah jadi, udah kita dapatkan adonan warna coklat dan juga warna kuning. Kedua adonan ini akan kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya sendiri aku pakai ukuran 24 x 10 x 7 cm dan sudah dialasi dengan baking paper. Pertama, kita tuang dulu adonan warna kuning, kemudian di beberapa titik kita tambahkan dengan adonan warna coklat. Untuk motifnya sendiri sebenarnya bebas ya, bisa kita pakai pasta pandan juga atau bisa pakai pasta mocha. Lanjut, ini kita selang-seling aja penuangan adonannya antara coklat dan kuning. Dan kalau semua adonannya habis, selanjutnya akan kita hentak-hentakan loyangnya supaya semua rongganya itu terisi. Dan ini udah siap untuk kita panggang. Sebelum masuk, pastikan oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 7-10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak bawah, atur suhu antara 150 sampai 160 derajat Celcius. Aku gunakan api atas bawah dan kita panggang selama kurang lebih 35 sampai 40 menit atau sampai benar-benar matang. Setelah dipanggang selama kurang lebih 40 menit, ini sudah matang, permukaannya udah berwarna kecoklatan. Langsung aja kita keluarkan dari oven, dan pas baru banget dikeluarin dari oven, ini tuh aromanya wangi banget. Bisa kita hentak-hentakan supaya uap panasnya itu hilang dan kuenya nggak menciut berlebihan. Langsung kita balik dan kita angkat dari loyangnya. Lalu ini kue bolunya bisa kita tunggu dulu sebentar hingga agak dingin biar dipotongnya itu nggak berantakan. Dan kalau udah agak dingin, ini bisa kita potong-potong, ukurannya sesuai dengan selera aja ya. Setelah dipotong-potong, berarti bolu marmer margarin kocoknya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bolu marmer margarin kocok ala dapur Naimah. Bisa dilihat ya, tadi tuh cara buatnya mudah banget, menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana juga, cuma pakai 4 telur. Bisa jadi kue bolu marmer yang super lembut, moist banget karena menggunakan metode margarin kocok ya. Jadi hasilnya itu lebih lembut. Dan ini kita tanpa menggunakan emulsifier ya, jadi cuma pakai adonan putih telurnya aja buat jadi pengembangnya. Pokoknya mudah banget dan hasilnya ini wangi, rasanya enak banget, teksturnya lembut, moist, nggak seret sama sekali. Motifnya juga cantik banget ya, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Resep kue bolu marmer margarin kocok ini pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun disajikan saat ada acara. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Kali ini aku bikin kue yang pastinya udah nggak asing lagi. Ini dia bolu marmer ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu mudah banget, kita pakai metode all-in-one. Jadi bikin kue itu cepet banget, hemat energi dan hemat waktu juga. Dengan hasil bolunya itu lembut, pori-porinya kecil, rasanya itu enak banget, nggak bikin enek sama sekali, dan pastinya bikin nagih. Ini tuh bisa juga kalau kalian mau jadiin ide jualan ataupun disajikan saat ada acara keluarga ataupun arisan. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Untuk bahan-bahannya, pertama di sini sudah aku lelehkan 160 gram margarin, dan margarin lelehnya ini bisa kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya. Siapkan wadah yang cukup besar, lalu kita masukkan 6 butir telur dalam keadaan suhu ruang ya. Lalu tambahkan 140 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu,
25 gram atau 1 saset susu bubuk, 15 gram tepung maizena. Selanjutnya aku tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Kalau nggak ada pakai vanili bubuk juga boleh. Dan tambahkan juga 1,5 sendok teh SP. Di sini aku pakai metode all in one ya. Kemudian ini bisa kita aduk seperti ini dulu tanpa dihidupkan mixernya supaya tepungnya tidak berhamburan. Kalau sudah hidupkan mixer, kecepatan paling rendah, aduk sebentar aja asal tercampur rata. Kalau gulanya sudah mulai larut, naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, kaku, kental, dan berjejak. Setelah adonan mulai mengembang seperti ini, bisa kita matikan sebentar mixernya. Lalu ini kita rapihkan pinggirannya dengan spatula biar semua sisi adonannya itu bisa ke mixer dengan rata. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai adonannya itu putih, kental, dan berjejak. Nah, ini dia adonan setelah kita mixer selama kurang lebih 5-6 menit. Sudah berubah putih, kental, dan berjejak ya. Kemudian bisa kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Berikutnya ini kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sebentar aja ya, asal tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, selanjutnya ambil secukupnya adonan, kurang lebih sepertiga. Ini dikira-kira aja ya, tapi kalau mau ditimbang juga boleh. Kalau udah dipisahkan adonannya, sekarang untuk adonan putihnya kita tambahkan dengan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Ini nggak dimasukin semua ya, disisakan sedikit untuk nanti adonan coklatnya. Kalau udah, selanjutnya bisa kita aduk adonan menggunakan spatula. Ini menggunakan teknik aduk balik ya. Di sini harus kita pastikan ya adonannya itu benar-benar rata dan tidak ada margarin yang mengendap. Karena kalau nanti margarinnya itu masih ada yang mengendap, bolunya itu bisa bantet. Nah, kalau adonan putihnya ini udah benar-benar tercampur dengan rata, tidak ada margarin yang mengendap, sekarang bisa kita sisihkan dan kita ambil adonan coklatnya. Kita ambil adonan yang sepertiga tadi dan di sini sudah aku tambahkan sekitar 1 sendok makan margarin leleh. Sama dengan adonan yang putih, ini kita aduk dulu hingga benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur dengan rata, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh atau sekitar 5 gram coklat bubuk. Ini bisa kita aduk dulu hingga cukup rata. Kalau dilihat warna coklatnya itu kurang, bisa ditambahkan dengan pasta coklat secukupnya ya. Kemudian bisa kita aduk lagi hingga tercampur dengan rata ya. Kemudian kalau adonan coklatnya itu udah jadi, bisa langsung kita tuangkan ke dalam loyang. Ini kita taruh atau kita tuangkan di beberapa bagian kayak gini. Dan untuk loyangnya sudah aku olesi dengan Carlo ya. Kalau udah, selanjutnya bisa kita timpa dengan adonan putih kayak gini. Lanjut, ini bisa kita tuangkan lagi adonan coklatnya. Ini kita tuangkan acak aja ya, sesuai dengan selera. Kalau mau pakai plastik segitiga juga boleh. Ini kita lakukan berulang ya. Jadi adonan putih kita timpa dengan adonan coklat dan kita timpa lagi dengan adonan putih. Kalau udah selesai, kita tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Ini untuk bagian paling atas aku tuangkan adonan coklat kayak gini ya. Selanjutnya ini bisa kita hentak-hentakan kayak gini biar udara yang di dalam adonannya itu bisa keluar. Dan terakhir untuk bagian coklat di atasnya ini aku bentuk motif kayak gini ya. Ini motifnya bisa sesuai dengan selera aja. Selanjutnya bisa kita panggang di oven dengan settingan suhu 160 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 45 sampai 50 menit. Dan sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan ya dengan suhu yang sama selama kurang lebih 10 menit.
Dan tara, ini dia hasil dari bolu marmer yang sudah kita panggang kurang lebih 45 sampai 50 menit. Bisa dilihat ya, warnanya itu cantik, rata, dan atasnya itu mulus banget. Teksturnya juga lembut, moist, pori-porinya kecil. Ini tuh didapat karena kita pakai metode all-in-one, dan ini juga bikin bolu marmer itu jadi cepat dan mudah. Untuk rasanya juga enak banget, dan ini tuh cocok juga loh kalau kalian mau jadiin ide jualan atau sajian pas ada acara keluarga. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.